Misteri di dapur. Halo pendengar, cerita kita cerita bersama. Nah, kali ini aku akan membawakan cerita pendek dari sebuah artikel. Tapi sebelumnya, tolong bantu subscribe, like, dan tonton video aku agar aku lebih semangat ceritanya. Dan tentunya nanti kita akan adakan giveaway jika subscribe channel aku sampai 10.000. Mohon bantuannya ya. Kita sebut namanya Rasya. Kejadian mengerikan ini sempat direkam oleh kamera Rasya, wanita asal Irlandia, yang mengabadikan momen aneh sekaligus mengerikan yang terjadi di rumahnya dan diceritakan dalam suatu artikel. Kejadian itu berawal saat Rasya melihat sekelebat penampakan sesuatu sedang terbang mengelilingi dapurnya. Seketika, Rasya segera merekam kejadian lain yang terjadi di dapurnya. Menakutkan, lampu gantung yang bergoyang-goyang kencang dengan sendirinya, itu saja sudah cukup untuk mengerikan. Namun, itu saja tidak cukup. Barang-barang berjatuhan, lemari terbuka sendiri, hingga yang paling mengerikan adalah saat ember terdorong cepat dan mengarah ke arah Rasya. Kalau teman-teman yang berada di posisi Rasya, apa yang akan kalian lakukan? Kalau aku sepertinya akan pingsan. Baik, kita lanjut ceritanya. Rumah kami kedatangan tamu, kata Rasya. Ya, tamu tak diundang yang mengerikan. Bukan masalah sosok hantunya. Yang mengerikan adalah apa yang dilakukan itu sangat berbahaya loh. Nah, tentu saja Rasya mempertimbangkan kemungkinan untuk pindah. Namun kejadian ini oleh beberapa pihak dinilai sebagai teror dari hantu yang lapar. Well, dengan mempertimbangkan lokasi teror dan amarah yang dilampiaskan, mungkin persepsi itu adalah benar. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan Rasya. Mungkin saja dia pindah, mungkin saja dia berdamai dengan keadaannya. Nah, jika ada teman-teman sekalian yang memiliki cerita yang ingin disampaikan pada channel ini, mari kita ceritakan bersama-sama. Terima kasih telah mendengarkan cerita BY. Channel ini adalah channel baru, dan tolong supportnya ya teman-teman sekalian. Kisah ini dialami oleh seseorang lulusan sekolah yang bernama Azi. Cerita mistis ini di lingkungan sekolah bukan suatu hal yang asing lagi. Entah itu sebuah kebetulan atau apa, Azi tidak bisa menjelaskannya sebagai orang yang pernah berasrama. Azi pun pernah mengalami hal tersebut. Beberapa kali Azi mengalami kejadian seram semasa tinggal di sebuah asrama. Ada satu kejadian yang masih diingatnya sampai sekarang ini. Padahal kejadian tersebut sudah belasan tahun yang berlalu. Jadi, pada suatu malam, Azi dan temannya bernama Ari sedang diam di lantai 2 asrama. Sambil menyetrika baju, saat itu sekolah sedang libur, sehingga kami bisa menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan yang kami inginkan, karena kegiatan rutin sekolah telah diliburkan. Banyak juga anak-anak yang pulang kampung karena liburan yang cukup lama. Yang tersisa di asrama adalah anak-anak yang rumahnya di pulau seberang seperti Ari, atau mereka yang memang tidak mau pulang. Walaupun dekat seperti Azi, posisi asrama tepat berada di belakang bangunan sekolah. Jadi, kami menyetrika baju sambil melihat pemandangan bagian belakang bangunan sekolah yang gelap karena lampu kelas tidak dinyalakan. Lampu jalan pun tidak ada sama sekali. Jadi, bisa dibayangkan di depan asrama keadaannya benar-benar sangat gelap gulita. Kembali kepada Ari dan Azi yang sedang menyetrika. Saat sedang asik menyetrika, Azi melihat di bawah ada bayangan orang yang berjalan pergi menjauhi asrama. Kami berdua mengenalinya. Sebut saja namanya Yakub. Tanpa pikir panjang, Ari lalu memanggilnya sambil agak berteriak karena kami ada di lantai yang berbeda. Yakub pun menyahut. Terjadilah sebuah percakapan singkat antara keduanya. Tapi Azi lupa apa isi perbincangannya. Selesai berbincang, orang itu pergi menjauhi asrama melewati bangunan sekolah yang gelap gulita. Kami pun melanjutkan kegiatan menyetrika sampai
Tiba-tiba dari dalam kamar ada seseorang teman bertanya kepada Ari. "Ri, kamu ngobrol dengan siapa?" tanyanya. "Si Yakub," jawaban Ari singkat. "Hah, dia sudah pulang tadi siang ke Jakarta. Aku baru ingat." Di sebuah pedesaan kecil, ada sebuah rumah tua yang terkenal dengan cerita tentang penunggu rumah yang selalu mengganggu di atas genteng. Rumah itu sudah tidak dihuni lagi selama bertahun-tahun yang lalu, dan banyak orang yang percaya bahwa rumah itu berhantu. Menurut cerita dari masyarakat setempat, hantu yang ada di atas genteng itu adalah arwah seseorang wanita yang meninggal secara tragis di rumah itu. Ia dikabarkan bunuh diri dengan cara menggantungkan diri dari atas genteng. Banyak orang yang mengaku melihat penampakan wanita itu di sekitar rumah tua itu, terutama di bagian atap rumah. Mereka mengatakan bahwa wanita itu memiliki wajah yang cantik, tapi dengan mata yang merah dan rambut yang panjang serta berantakan. Suatu malam, sekelompok anak muda memutuskan untuk mengunjungi rumah itu dan mencari bukti tentang keberadaan hantu genteng yang beredar di berbagai media. Mereka memasuki rumah itu dengan sangat hati-hati, tapi tidak lama kemudian mereka mulai merasakan sesuatu hal yang aneh. Mereka mendengar suara langkah kaki di atap rumah, dan kemudian melihat penampakan wanita itu berdiri tepat di atas genteng. Wanita itu menatap mereka dengan mata merah yang tajam, dan anak-anak muda itu langsung kabur dari rumah itu. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mengunjungi rumah itu, dan cerita tentang hantu genteng menjadi legenda di desa itu. Banyak orang yang percaya bahwa hantu genteng itu masih berkeliaran di sekitar rumah, menunggu seseorang untuk menemukannya. Cerita tentang hantu genteng menjadi peringatan bagi orang-orang untuk tidak memasuki rumah itu, dan untuk menghormati arwah wanita yang meninggal secara tragis. Sampai saat ini, tidak diketahui apa penyebab wanita itu melakukan bunuh diri di dalam rumah itu. Tapi, banyak rumor yang beredar, wanita itu gantung bunuh diri karena putus cinta dari kekasihnya. Banyak misteri yang tidak kita ketahui selama ini. Bisa saja terjadi sesuatu di sekitarmu, di sampingmu, dan di dekatmu. Jika ada misteri yang ada di dekatmu, komen, dan kita akan membuat cerita itu agar semua orang tahu misteri yang ada di dekatmu. Terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah subscribe, terima kasih telah like, dan terima kasih telah menyukai video-video dari Cerita Kita BY. Di sebuah hutan yang lebat dan sunyi, ada sebuah warung kecil yang terletak di pinggir jalan. Warung itu sudah tidak beroperasi lagi selama bertahun-tahun lamanya. Tapi banyak orang yang percaya bahwa warung itu berhantu. Menurut cerita, hantu yang ada di warung itu adalah arwah seseorang penjual yang meninggal secara tragis di warungnya sendiri. Ia dikabarkan meninggal karena kecelakaan saat mengangkut barang dagangannya. Banyak orang yang mengaku melihat penampakan penjual itu ada di warung, terutama pada malam hari. Mereka mengatakan bahwa penjual itu memiliki wajah yang ramah, tapi dengan tatapan mata yang kosong dan suara yang lembut. Suatu malam, sekelompok anak muda memutuskan untuk mengunjungi warung itu dan mencari bukti tentang keberadaan cerita hantu yang beredar. Mereka berjalan melalui hutan yang sunyi dan gelap, sampai akhirnya mereka tiba di warung itu. Ketika mereka memasuki warung, mereka merasa seperti ada seseorang yang sedang menatap mereka. Mereka melihat penampakan penjual itu berdiri di belakang meja, dengan wajah yang ramah dan tatapan yang kosong. Anak-anak muda itu merasa takut dan ingin kabur. Tapi sang penjual itu berbicara dengan suara yang lembut. "Selamat datang di warungku. Apa yang bisa aku sajikan untukmu?" Anak-anak muda itu terkejut dan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Mereka hanya diam dan menatap penjual itu dengan ketakutan. Kemudian penjual itu menghilang secara tiba-tiba, dan sekelompok anak muda itu langsung kabur dari warung itu. Mereka tidak pernah kembali ke warung itu lagi, dan cerita tentang hantu warung sunyi di hutan menjadi legenda di daerah itu. Cerita ini menggambarkan betapa misteriusnya hutan dan warung sunyi di dalamnya.
Banyak orang yang percaya bahwa tempat-tempat seperti itu memiliki kekuatan yang gaib dan tidak bisa dijelaskan secara logika. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kalian tidak tertinggal berita-berita mistis selanjutnya. Jangan lupa, jika ada cerita-cerita mistis di dekatmu, beritahu channel ini. Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa.